bahwasanya manusia ini mengalami fase-fase di dalam kehidupan. Ada 4 fase. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakallah, para jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sempurna yang diberikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa melaksanakan berbagai amalan, bisa melakukan berbagai aktivitas. Apakah itu aktivitas kita keseharian, yaitu aktivitas mulai dari kita di rumah, kemudian aktivitas di luar rumah, atau aktivitas-aktivitas beribadah kepada Allah Ta'ala, dan seluruh aktivitas kita dalam keseharian. Ini semuanya berkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tanpa adanya nikmat dari Allah Ta'ala, maka tentunya tidak akan kita bisa melakukan itu semuanya. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga para jamaah, ketika seseorang dia itu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Namun sebaliknya, ketika dia itu selalu merasa ada hal yang kurang terhadap apa yang dia hadapi, maka ini menjadikan orang yang susah untuk bersyukur. Naudzubillah, bisa jadi sampai kufur. Sehingga benarlah ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahi bagi kalian. Kita bersyukur artinya syukur nikmat, syukur nikmatnya Allah. Maka Allah akan tambahi nikmat kita. Nikmat yang sudah Allah berikan ketika kita bersyukur akan ditambah dan ditambah. Dan ini nambahnya itu janji Allah secara langsung, la azidannakum, sungguh aku akan tambahi pada kalian. Namun ketika ayat berikutnya, wala in kafartum, jikalau engkau kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Perhatikan para jamaah, ketika berbicara masalah syukur nikmat, Allah langsung memberikan balasannya dan memastikan. Tapi ketika ada hambanya yang kufur, tidak langsung dibalas, tapi adabku sangat pedih. Artinya ketika di dunia bisa jadi dia dibiarkan, tidak langsung diberikan adab, tapi di akhirat pasti, ketika dia tidak mau bertaubat. Maka inilah kemurahan Allah Ta'ala, kelembutan Allah Ta'ala. Ketika ada hamba-hamba yang dia mau bersyukur, maka Allah cepat memberikan balasan-balasannya. Tahu kalau ada yang kufur, Allah nunggu dulu, ini hambanya mau bertobat ataukah tidak. Kalau hambanya mau bertobat, maka akan diampuni oleh Allah, malah kebalikannya mendapatkan nikmat lagi. Maka inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai kita itu bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang mudah untuk bersyukur kepada Allah taala itu namanya qanaah, yaitu menerima. Menerima apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Ini adalah kunci di antara untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah, pada kesempatan sore hari ini, tema atau judul yang diberikan, yang akan disampaikan pada kesempatan sore ini adalah terkait dengan sahabat di alam kubur. Ini nikmat ataukah adab? Maka tinggal kita cara pandangnya bagaimana. Ketika kita memandang bahwasanya pembahasan terkait dengan masalah alam kubur ini adalah sesuatu yang bagi seorang mukmin sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, karena ini menyangkut dengan namanya keimanan. Maka untuk bisa memahami dan meyakini tentang alam kubur ini, maka kita harus memiliki iman dulu. Memiliki iman. Dan iman adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan kita tidak akan melakukan berbagai amalan saleh. Tidak akan menjalankan perintah agama. Kalau tidak ada iman artinya orang itu orang kafir, maka tidak menjalankan perintah agama. Kalau orang mukmin, dia terus berusaha menjalankan perintah agama. Nah, di antara iman kita yang harus kita selalu bahasanya kita murojaah, kita ulang-ulang, kita pelajari, kita perdalam, kita pahami, kita lakukan, kita amalkan, adalah iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang kelima. Maka pembahasan tentang masalah iman kepada hari akhir ini dimulai dengan meninggalnya atau wafatnya seseorang. Ini secara keilmuan demikian. Orang ketika dia itu meninggal, maka apa yang terjadi setelah dia meninggal, kemudian bagaimana kondisinya, dan nanti ketika semua orang sudah meninggal, lanjutannya bagaimana sampai ke hari kiamat, fase-fase dalam kiamat, sampai nanti perjalanan surga dan neraka. Itulah pembahasan yang panjang tentang masalah iman kepada hari akhir. Namun diawali dengan kematian seseorang. Nah, yang perlu kita pahami dulu para jamaah, bahwasanya manusia ini mengalami fase-fase di dalam kehidupan. Ada 4 fase. Yang pertama adalah yaitu di alam rahim. Alam rahim, alam kandungan. Yang dimana yang perlu kita pahami di sini antara fase-fase ini, alam-alam ini hukumnya berbeda satu dengan yang lain. Di alam rahim, ketika proses kejadian manusia, maka di sini tentunya tidak ada hukum sama sekali, karena memang masih proses untuk menjadi seorang manusia. Selama 9 bulan 10 hari rata-rata demikian. Maka fase di alam rahim ini berbeda ketika sudah kemudian janin atau bayi ini dilahirkan. Masuklah yang namanya fase alam dunia. Alam dunia. Sampai kapan? Alam dunia ini akan ada, yang pertama yaitu sampai manusia ini meninggal. Itu secara perorangan. Fase alam dunia ini akan habis atau selesai ketika terjadi hari kiamat. Nah, di antara alam dunia dan hari kiamat ini
ada namanya alam barzakh. Jadi alam rahim, kandungan, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Ini semuanya beda hukumnya atau pemahamannya, isinya juga beda. Nah, kita sekarang berada di alam dunia. Dan kita akan menuju alam barzakh. Maka sebagian manusia itu sudah menuju ke sana, alias sudah meninggal. Dan pada saatnya nanti ketika ditegakkan namanya hari kiamat, semuanya masuk alam akhirat, yaitu di hari kiamat masuk alam akhirat, baik yang sebelumnya sudah meninggal atau mungkin yang meninggal nanti ketika terjadi hari kiamat. Nah, di 4 alam ini yang kita tekankan pada kesempatan kali ini adalah alam barzakh atau istilahnya alam kubur. Alam kubur para jamaah itu beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu di dunia. Kalau alam kubur adalah alam lain setelah orang itu meninggal. Jadi alam kubur beda dengan kuburan. Sehingga siapapun di antara manusia yang mereka itu meninggal, maka setelah dia di alam dunia, maka masuk di alam kubur atau alam barzakh. Bagaimanapun cara meninggalnya, tidak hanya meninggal bahasanya secara normal, wafat, meninggal, kemudian dia dimandikan, dikafani, kemudian dia disolati, kemudian dikuburkan. Itu yang normal. Ada kejadian-kejadian yang kita sudah tahu bersama, musibah misalkan. Orang ketika itu misalkan tenggelam di laut, kena musibah tsunami yang dahulu, kemudian ada bencana alam, tanah longsor dan yang lainnya. Yang notabene jenazahnya tidak ditemukan. Jenazahnya tidak ditemukan. Lah terus dia kan tidak ada kuburannya, berarti tidak punya kuburan. Nah, iya. Ya karena memang tidak ditemukan. Tapi meskipun demikian, ketika nyawa atau ajal oleh Allah itu dicabut oleh malakul maut, malaikat kematian, maka semua yang meninggal ini baik secara normal maupun secara musibah kena idan itu semuanya masuk ke alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Nah, disinilah yang harus kita persiapkan. Kita tidak tahu para jamaah, apakah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju yang namanya alam barzakh atau alam kubur ini, kondisi kita bagaimana? Cara meninggalnya kita juga bagaimana? Kita tidak tahu. Maka mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ketika berbicara tentang siapa nanti sahabat kita di alam kubur, maka yang perlu kita tekankan dulu adalah persiapan kita apa? Persiapan kita apa ketika menghadapi yang namanya alam kubur alias kematian? Maka kita hendaklah sejak diberi ilmu, sejak diberi hidayah Allah Ta'ala, bahwasanya kita itu pasti nanti akan mati, maka kita harus memiliki persiapan. Minimal kita harus selalu mengingat kita ini ada batas waktunya. Kita ini ada jatahnya di dunia ini, tidak selama-lamanya, tapi ada jatah waktunya. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW di dalam hadis At-Tirmidzi, dia bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat," yani al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadhil ladzat, yaitu yang bisa memutus hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu memutus kematian. Ladzat maksudnya kenikmatan, artinya adalah kematian. Maka kita diperintah Rasulullah SAW
yaitu aksiru dzikra hadimil ladzat. Maka perbanyak oleh kalian yaitu untuk mengingat pemutus, yaitu yang bisa memutuskan al-ladzat, kenikmatan-kenikmatan. Maksudnya kenikmatan adalah kematian. Ini maknanya para jamaah, sebelum orang mati itu dia itu banyak melakukan atau banyak menikmati hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau kemudian nikmat ini sudah diputus, alias dia sudah mati, kita disuruh untuk mengingat kematian ini. Mengingat artinya berarti apa? Ya, mengingat bagaimanakah nanti kita ketika menghadapi masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tidak bisa disangkal lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Bahasa yang menarik di sini para jamaah, itu adalah dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang itu dia akan merasakan kematian. Jadi tidak dikatakan setiap jiwa akan mati gitu aja, tapi merasakan kematian. Karena apa? Dari ini dipahami bahwasanya kematian seseorang ketika di dunia ini hanyalah fase, tahap yang nanti akan menuju fase berikutnya, yang dia akan dihidupkan lagi. Jadi kehidupan setelah kematian. Jadi seorang yang meninggal itu artinya dia itu justru sebenarnya sedang menuju kehidupan yang abadi. Kalau di dunia terbatas. Nah, kita sekarang sampaikan terkait dengan hal ini. Apa sebenarnya makna hal ini? Makna tentang mengingat kematian ini, supaya kita itu memiliki persiapan di dalamnya. Ayolah ikhwah, ha'azani wa azakullah. Disebutkan di dalam Syarah Bulughul Maram bahwasanya maksud dari mengingat kematian itu adalah menjadikan kematian itu sesuatu yang sering kita ingat dalam pikiran kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menyiapkan bekal ke sana. Menyiapkan bekal ke sana. Ini namanya kita disuruh untuk aksiru, memperbanyak. Memperbanyak apa? Dzikra, yaitu mengingat kematian. Ada yang disebut dengan hadim, sesuatu yang memutus adalah yang dimana memutus ini memutuskan kelezatan dunia supaya kita itu bisa mendekatkan dengan kelezatan akhirat. Jadi memutuskan hal-hal yang kita anggap lezat, yang kita nikmati di dunia ini terputus, kemudian nanti menuju kenikmatan yang abadi. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan di dunia ini semu. Kenikmatan di dunia hanyalah sementara, tidak selanjutnya atau tidak seterusnya. Ada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia yang dimana ini nanti akan bisa terbawa kepada kenikmatan di akhirat. Ya, secara inti bahwasanya apa kenikmatan adalah nikmatul ibadah. Kenikmatan di dalam beribadah. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah para jamaah, maka itulah yang menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan itu yang menjadi sahabat kita. Yang menjadi sahabat kita nanti adalah berupa bekal-bekal yang namanya as-salih, yaitu amalan-amalan yang saleh. Sebelum nanti di akhirat, sebelum di alam akhirat, di alam barzakh ini yang menjadi teman kita, yang menjadi penentu diri kita. Apakah kita di alam kubur atau di alam barzakh ini nanti itu menjadi orang yang selamat, orang yang senang, atau menjadi orang yang celaka? Ini terpengaruh atau
kembalinya kepada apa yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk menyiapkan itu semuanya. Ayo ikhwah azani wasallam. Dengan mengingat kematian, maka paling tidak ada 3 manfaat. Dan juga tidak mengingat kematian ada 3 madarat. Kalau kita mengingat ada 3 manfaat, tidak mengingat ada 3 madarat atau bahaya. Dijelaskan oleh Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan man aksara min dzikril maut, barang siapa dia banyak mengingat kematian, maka dikatakan oleh beliau bahwasanya ukrima bi salasati asya, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Dimuliakan dengan 3 hal bagi orang yang dia mau mengingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang dia itu sering mengingat kematian, dia disegerakan. Dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ta'jil. Nah, bahasa takjil ini sekarang kan waktunya puasa ini bahasanya takjil. Takjil asalnya artinya menyegerakan, bersegera. Maka ketika kita berpuasa diperintahkan ketika sudah masuk waktu maghrib segera berbuka. Ya, namanya adalah takjil, menyegerakan berbuka. Jadi takjil bukan nama makanan, Orang yang dia itu mengingat kematian, maka dia akan bersegera untuk bertaubat. Bersegeranya apa? Bersegeranya ketika dia itu tahu dirinya melakukan kesalahan, maka langsung istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak mengetahui secara pasti kesalahan yang dia lakukan, tapi dia dengan mudahnya, dia dengan kebiasaannya, dia itu mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi sifatnya, sudah menjadi kebiasaannya. Makanya kita diperintah untuk sering istighfar dan taubat. Kenapa kita diperintahkan? Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saja itu kadang-kadang kita lupa. Kadang lupa sehingga baru kalau sudah 1, 2, 3 berulang-ulang banyak baru kita ngeh bahasanya. Baru kita sadar, oh iya ternyata saya melakukan dosa yang banyak. Baru istighfar dan taubat. Nah, itulah manusia lemah seperti itu. Maka seorang yang dia itu mengingat kematian, meskipun dia itu tidak menyadari kesalahan apa yang dia lakukan, dia meyakini dirinya ini hampir dan bahkan tiap hari melakukan yang namanya kesalahan atau dosa, walaupun dia tidak mengetahui. Maka menyegerakan dia untuk istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Karena dia ngerti ketika Rasulullah SAW sabda kullu bani Adam khata', semua anak Adam ini adalah khata', berbuat salah dan berulang-ulang. Tidak hanya sekali, tapi selalu berulang-ulang bersalahnya. Namun Rasul bersabda wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita salah para jamaah, maka segeralah bertaubat. Jangan kita melegalisasi kesalahan. Apa maksudnya? Kadang orang mengatakan, loh salah kan sudah biasa. Namanya manusia tempatnya dosa dan salah. Salah dan lupa. Iya, tapi jangan dilegalisasi, jangan kemudian jadikan oh sudah biasa. Kalau sudah biasa terus apa berikutnya begitu loh. Maka ingat hadis tadi itu, memang Rasul katakan semua anak Adam ini dia berbuat salah dan berulang-ulang. Tapi disebutkan yang khair, yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang dia itu berbuat salah, dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Salah satu contoh yang mudah para jamaah, bukti bahwasanya kita adalah sering istighfar dan taubat adalah ketika kita setelah melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Setelah sholat wajib, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pertama yang kita ucapkan apa? Astagfirullah. Yang menjadi pertanyaan, kita barusan melaksanakan yang namanya sholat wajib, sholat 5 waktu. Salahnya apa? Kan begitu. Salahnya di mana baru melakukan sholat kok salah? Kan benar. Tapi kenapa Rasul mengajarkan ungkapan pertama yang diucapkan bukan alhamdulillah karena bisa melakukan sholat, tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas sholat kita itu yang belum terjamin. Sholatnya oke. Sholat maghrib 3 rakaat benar, sudah gak salah. Sholat subuh 2 rakaat benar, gak salah. Duhur, asar, isya 4 benar, gak salah. Tapi kualitas isi sholat kita itu apakah terjamin mulai kita itu takbiratul ihram sampai kita salam, kita betul-betul bisa konsentrasi, bisa khusyuk, kita bisa seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminannya. Maka kita adalah istighfar dan taubat. Ini manfaat penting ketika kita mengingat kematian. Jangan sampai ketika itu menyadari banyak dosa, banyak kekurangan, terus kita tidak istighfar dan taubat, jangan sampai. Maka dengan mengingat kematian ini memudahkan kita untuk selalu bersegera istighfar dan taubat. Kemudian yang kedua ya ikhwah azani wa azakullah, wa qana'atul qalbi. Dengan mengingat kematian maka kita akan menjadi qanaah, tadi di awal kita katakan, yaitu hati kita akan qanaah, menerima. Orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum. Artinya kita menerima apa yang ditakdirkan, direzekikan, diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Dengan bahasa mudahnya, kenapa kita tidak terima? Toh yang kita dapatkan, yang kita miliki kalau kita sudah meninggal tidak dibawa. Tidak dibawa. Menerima yang banyak alhamdulillah. Maka kita bagaimanakah menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau suatu saat diuji Allah dengan kekurangan, sabar, ya, tetap kita terima. Karena apapun yang kita dapatkan berupa harta, ya, berupa dunia ini tidak kita bawa ketika kita meninggal, akan ditinggal semuanya. Maka orang yang mengingat kematian, dia akan hatinya memiliki hati yang qanaah, hati yang menerima atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, khususnya masalah rizki. Karena orang yang tidak qanaah biasanya dalam masalah rizki. Nah, orang yang selalu mengingat kematian, maka dia akan memiliki sifat qanaah ini. Adapun yang ketiga ya ikhwah azani wa azakullah, orang yang dia itu selalu mengingat kematian, dikatakan yaitu wa nasyatul ibadah, akan memiliki nasyat, memiliki semangat di dalam beribadah. Bahasa gampangannya yaitu dia beribadah itu ngerti, mau mencari sangu, mencari bekal, yang dengan bekal ini dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia itu mengingat kematian, maka akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebelum ajal datang, maka dia berusaha melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah harus sebaik-baiknya, baru sebanyak-banyaknya. Jangan banyak tapi tidak baik, ya apa gunanya, ya. Maka dengan sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya adalah amalan yang kita lakukan memang benar-benar amalan
yang itu Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita bersemangat di dalam beribadah. Karena semakin kita katakanlah memahami tentang datangnya ajal ini pasti, maka ibadah kita akan semakin bertambah. Kalau ingin gambaran para jamaah, lihatlah ketika seseorang dia sudah melakukan kesalahan kemudian divonis hukuman mati, misalkan demikian, divonis hukuman mati, apa yang reaksi dari dia? Apakah dia akan ketawa-ketawa dengan senangnya, ya, dia akan bergembira dan yang lainnya? Takut mesti, ya, umumnya adalah takut dia takut dengan yang namanya vonis itu, kematian itu, dan dia berusaha bagaimanakah supaya tidak divonis itu. Kalau ternyata vonis itu tidak berubah atau seperti itu, sudah tidak ada jalan lain. Dia ngerti bahwasanya dia nanti kalau kesalahannya enggak segera dia taubat, ya sudah, di dunia nanti dia sudah berbuat salah, divonis demikian. Kalau tidak taubat, nanti di akhirat juga celaka. Maka dia akan mengetahui harus kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ini membuat dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah para jamaah 3 manfaat ketika kita itu banyak mengingat kematian. Dengan kita itu yang pertama tadi bersegera untuk taubat, kita memiliki hati yang qanaah dan kita semangat dalam ibadah. Inilah yang nanti menjadi sahabat kita, karena itu semuanya berbuah pahala atau amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pendamping kita nanti di alam kubur. Nah, kemudian yang sebaliknya para jamaah, orang yang dia itu lupa atau apalagi cuek, tidak memperhatikan atau tidak mengingat yang namanya kematian ini, apa yang terjadi padanya atau bahayanya apa? Yang pertama adalah kebalikan dari yang awal, yaitu taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda yang namanya taubat, tidak bersegera bertaubat. Sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, ketika diingatkan temannya, maka jawabannya malah jawaban yang menantang. Saya salah sekarang, umur saya masih panjang, saya masih muda, masih lama matinya, nanti saja saya kalau sudah tua akan taubat. Ini orang yang dia tidak paham tentang masalah takdir. Nah, takdir yang namanya ajal itu Allah yang menentukan, tidak melihat usia. Kemudian yang kedua yaitu watar ridho bil kafaf. Dia tidak ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kalau yang pertama tadi qanaah menerima, ini tidak bisa menerima, selalu kurang, diberi ini kurang, diberi ini kurang. Maka para jamaah ketahuilah, sifat manusia ini adalah memang tidak pernah puas dengan masalah dunia, ya, tidak pernah puas dengan masalah dunia. Karena apa ya? Karena memang itulah yang didorong oleh syaitan, agar manusia ini dia menjadi abdud dunia, bukan abdul akhirat, hambanya dunia, bukan hamba akhirat. Maka ketika dia itu mendapatkan ini, kok cuma sekian ya, kurang, begitu seterusnya. Dia tidak mengingat yang namanya kematian. Jadi mengejar terus, seakan-akan kalau belum sampai ke impiannya dia tidak akan berhenti. Padahal ketika dia itu misalkan Allah berikan kesempatan sampai ke impiannya, bukan berhenti juga, masih terus ingin ini, berganti keinginannya. Gak akan pernah selesai kalau begitu. Kemudian yang terakhir, ketika orang tidak mengingat kematian para jamaah, maka at-takasulu fil ibadah, dia akan malas di dalam beribadah. Malas di dalam beribadah. Maka inilah para jamaah yang hendaklah kita pahami
pentingnya ketika kita itu mengingat yang namanya kematian. Kemudian setelah kita mengetahui pentingnya kita mengingat kematian ini, maka apa yang terjadi ketika seorang itu dia mengalami kematian? Maka seorang muslim wajib bagi dia di antara salah satu isi iman kepada hari akhir tadi kita sampaikan, yaitu harus iman kepada namanya alam kubur ini. Alam kubur, yang dimana di alam kubur ini atau alam barzakh ini ada dua hal. Yang pertama adalah nikmatul qabri, yang kedua adalah adzabul qabri. Yang pertama adalah nikmat kubur, yang kedua azab kubur. Maka seorang ketika telah wafat, dia akan mendapatkan di antara dua hal ini. Apakah mendapatkan nikmat kubur ataukah dia mendapatkan azab kubur? Ya ikhwah azani wa azakallah. Yang pertama yaitu nikmat kubur. Diberikan kepada siapakah nikmat kubur ini? Maka nikmat kubur akan diberikan kepada orang-orang yang Allah berikan ketetapan hati padanya ketika ditanya oleh malaikat, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ketika ditanya dua malaikat ini kemudian bisa menjawabnya, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, ketika ada seorang yang dia itu meninggal, didatangi malaikat, ditanya dengan pertanyaan dari malaikat ini tidak bisa menjawab, maka dia akan merasakan azab kubur. Nah, kita sebutkan sebuah hadis dari Imam Muslim dari Bara' bin Azib ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika Allah Taala berfirman di dalam ayatnya surat Luqman ayat 28, yang di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya yusabbitullah, Allah akan menetapkan, meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, memiliki keimanan, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh, maksudnya dengan jawaban yang benar. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Di dunia dia mempelajari tentang pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat di alam kubur nanti. Dia meyakininya karena beriman adalah yakin. Dia meyakini tentang yang akan ditanyakan itu, dan dia melakukan konsekuensi tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Ini bagi orang yang beriman. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang yang dia tidak mau belajar tentang hal ini, apalagi meyakininya, belajar aja tidak mau. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Maka ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini turun qala beliau mengatakan nazalat fi adabil qabr. Ayat ini turun tentang masalah adab kubur. Masalah adab kubur. Fayuqalu lahu, maka akan ditanyakan kepada orang yang dia barusan meninggal, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa yaqulu rabbi Allah, maka seorang yang meninggal ini menjawab Rabbku Allah. Ditanya tentang 3 pertanyaan, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Maka orang yang bisa menjawab ini, Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka siapa bisa menjawab dengan 3 pertanyaan inti ini, fadzalika qaulullahi ta'ala, maka inilah dimaksud dengan ayat Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, mengokohkan orang yang punya iman dengan pertanyaan ini, dengan bisa menjawab pertanyaan itu, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia pelajari tentang iman kepada Allah, tentang dia itu mempelajari tentang agama Islam, tentang persaksiannya pada Rasulullah SAW, apa perintah Rasul, apa isi agama ini, apa perintah Allah. Dia pelajari seperti sekarang ini kita mempelajarinya. Di akhirat kelak, maka ketika ditanya, bukan di akhirat, di alam kubur, ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini dia bisa menjawab. Ingat para jamaah, jawaban ini bukan jawaban seperti di dunia. Artinya secara teori, alah mudah. Wong cuma menjawab kalau ditanya man rabbuka, Rabbi Allah. Ditanya madinuka, dini al-Islam. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW. Gampang kan, cuma jawab gitu aja, masa susah. Nah, yang menjadi masalah para jamaah, yang akan menjawab di alam kubur nanti itu adalah bukan lisan kita. Yang artinya yang menjawab adalah apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Apakah kita menunjukkan ketika mengatakan Rabbi Allah, kita menunjukkan iman betul kepada Allah, menjalankan agama, menuruti Rasulullah SAW, kita amalkan tidak di dunia ini? Kalau kita mengamalkannya, maka insya Allah itu adalah mudah. Tapi kalau ada orang yang tidak mengamalkan ini semuanya, apalagi orang kafir, maka dia tidak bisa menjawab hal ini. Meskipun sebelum meninggal dia menghafalkan 1000 kali, ya menghafalkan 1000 kali. Ketika meninggal ditanya tidak bisa dia jawab. Ya karena yang menjawab bukan lisannya lagi, tapi bagaimanakah amalan dia ketika di dunia ini. Maka itulah ya ikhwah azani wa asqullah. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan agak lebih rinci, yaitu Rasul bersabda, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabri, seorang hamba ketika dia diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabu, dan kemudian pindah atau pulang, ya, orang-orang yang mengantarkannya, yang mengantarkan dia ke kuburan, pulang. Innahu la yasma'u qur'ani alihim. Yang di kuburan mayit ini, jenazah ini, ketika yang ngantar ini pulang, dia mendengarkan suara sandal-sandal orang ini. Ini menunjukkan bagaimanakah orang yang meninggal itu tahu ketika sudah ditinggalkan orang-orang yang mengantarkannya. Qal, benar bersabda, ya'tihi malakan. Setelah yang mengantarkan pulang semuanya, dia didatangi 2 malaikat. Fayuq idanihi, kemudian duduk di kanan kirinya, fayakulan, dan bertanya kepada orang ini, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Kamu tahu enggak siapa laki-laki ini? Ya. Maka ini pertanyaan lain selain man rabbuka, man dinuka, man nabiyyuk. Ini sebenarnya pertanyaan yang mengarah ketika man nabiyyuka. Maka disebutkan di dalam hadis itu, qal fa ammal mu'min. Adapun orang yang beriman, fayaqulu, dia mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasul. Aku bersaksi dia laki-laki itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya para jamaah, kita kan tidak tahu bagaimanakah wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam hadis ini dikatakan, ketika seorang meninggal, dia ditanya siapa laki-laki ini, maka seorang mukmin bisa menjawab. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Dia nggak pernah kenal, maksudnya nggak pernah kenal itu nggak pernah lihat di dunia.
kok tahu itu adalah Rasulullah SAW. Maka sekali lagi alamnya beda. Kalau alam di dunia kita ditanya ini siapa, nggak pernah ketemu ya nggak tahu lah, ya nggak pernah ketemu. Maka ketika di alam barzah, alam kubur ini, kita karena melakukan atau kita menjalankan perintah Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengenal beliau, untuk mengenal beliau ini. Jadi jangan khawatir, waduh saya di dunia kan tidak pernah lihat wajahnya Rasulullah SAW. Nggak perlu khawatir, orang mukmin akan tahu itu. Fayuqalu lahu, maka kemudian ketika dia sudah menjawab dengan benar itu adalah Rasulullah SAW, dikatakan padanya, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu yang di neraka, ya. Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Tadinya kalau kamu tidak mau belajar tentang Islam, tidak mengenal Rasulullah SAW, tadinya tempatmu di neraka sana. Tapi karena kamu mau belajar Islam, mau melakukan amalan-amalan Islam, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah ganti tempatmu yang di neraka, tempat di surga. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, maka kemudian dia melihat keduanya. Oh, di neraka betapa ngerinya adabnya, tapi betapa indahnya di surga, maka dia senang ketika disebutkan dia adalah akan masuk surga. Maka inilah yang akan menemani dia menjadi sahabat dia di alam kubur, yaitu amalan soleh yang dia lakukan ketika di dunia ini. Dan sebaliknya ketika orang kafir yang dia itu meninggal mati, kemudian sama di dalam seperti ini, dia tidak akan bisa menjawab. Ditanya man rabbuka, la adri, aku tidak tahu, kalau itu siapa. Ditanya siapakah laki-laki ini, dia juga menjawab tidak tahu. Maka dia kemudian oleh malaikat diadab di kuburan. Nah, diadab di kuburan. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Maka tentunya terkait dengan masalah adab kubur ini ada pembahasan yang sangat lumayan bagus. Maka kita sarankan supaya kita membaca buku-buku atau mungkin membaca literatur tentang masalah ini. Sangat penting untuk kita itu bisa meningkatkan atau melembutkan hati kita, membuat kita semangat. Karena kita pasti nanti akan seperti itu. Maka ini kita sebutkan hanya sekedarnya saja supaya kita tahu bahwasanya kita nanti ketika ada di alam kubur, sahabat setia kita yang akan menemani kita adalah amalan kita. Amalan kita. Tinggal kita pilih. Kita mau berteman dengan atau memiliki amal yang soleh ataukah amalan yang buruk. Maka jangan menyesal. Masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang terus kita itu memupuk amalan-amalan kebaikan yang akan menjadikan sahabat kita terbaik nanti di alam kubur kita. Apatah lagi sekarang di bulan Ramadan ini Allah SWT membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Ini menunjukkan bagaimanakah kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat amal kebaikan, amal soleh seluas-luasnya dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya kita tahu sendiri, sholat isya, ya, kemudian ada sholat tarawih di bulan Ramadan lebih makmur, lebih banyak dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin ketika sholat isya hanya orang-orang yang biasa ke masjid saja, ya, tidak lebih dari itu. Tapi di Ramadan maka mereka semangat sholat isya, bahkan di diperintahkan untuk sholat tarawih ikut sampai sekian rakaat. Nah, ini menunjukkan bagaimanakah mudahnya beramal soleh di bulan Ramadan. Maka kita jangan sia-siakan kesempatan ini.
carilah bekal di bulan Ramadan ini untuk nanti bekal di alam barzah, di alam kubur. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, sedikit uraian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang terkait dengan materi bahwasanya sahabat di alam kubur itu. Maka intinya ketika kita menginginkan sahabat atau teman yang baik di alam kubur nanti, maka mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita melakukan berbagai macam amalan kebaikan. Mungkin sebagai ikhtitam, sebagai penutup atau kesimpulan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka hendaklah kita selalu mengingat bahwasanya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita miliknya Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah di dunia ini dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ketika kita dijadikan hamba Allah. Bersyukurlah ketika kita diberi kesempatan di alam dunia ini untuk bisa mengenal Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan bersyukurlah kita tahu bahwasanya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semuanya kembali kepada tauhid. Kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu persis apa yang harus dilakukan ketika dia berada di dunia ini. Dunia hanyalah tempat yang sementara, tempat singgah, tidak kekal abadi di dunia ini. Justru akhiratlah yang kekal abadi. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di dunia ini untuk mencari bekal menuju akhirat. Maka Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Carilah bekal oleh kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pas ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk selalu mengamalkan amalan kebaikan, amalan yang soleh, amalan ketaatan, yang itu sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadi teman setia kita, teman yang baik ketika di alam kubur. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.